Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan pengukuran. Ya. Metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Langkah-langkah untuk metode ilmiah: pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua adalah merumuskan masalah, tiga mengumpulkan data atau informasi, yang keempat membuat hipotesis, yang kelima melakukan percobaan atau eksperimen, yang keenam menganalisis data. Ya. Ini yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Jangan sampai urut-urutan ini salah ya. Kalau urutannya salah berarti dia bukan metode ilmiah. Nah, latihan soalnya yang pertama adalah urutan metode ilmiah setelah merumuskan masalah adalah apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah pengumpulan data. Ini. Yang kedua, urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat adalah, ya, kalau untuk metode ilmiah, yang pertama merumuskan masalah, terus kemudian kita menarik hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan dengan pengukuran dan angka penting. Nah, yang Miss bahas hanya alat ukur panjang aja, yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri. Karena kita fokusnya USP, jadi ya sesuai dengan kisi-kisinya aja. Jadi yang kita bahas tentang ukur panjang aja, alat ukur panjang. Apa aja? Ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Untuk jangka sorong, cara pembacaannya adalah skala tetap atau skala utama ditambah dengan skala nonius. Ya, hasil dari jangka sorong satuannya adalah bisa cm, bisa juga milimeter. Ini ada gambarnya. Nah, untuk gambar yang pertama adalah jangka sorong. Kita lihat di situ skala utamanya. Skala utamanya kita lihat nih. 0 yang di bawah ini sudah melewati garis berapa di atasnya ya. Ini 6, ini 7, berarti ini kita lihat dari 6 sampai 7 ada berapa garis? Ada 9 garis, berarti satu garisnya berhak 0,1. Jadi ini 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7. Maka di sini 6,7 gitu ya. Kemudian untuk skala noniusnya lihat garis yang atas dan bawah ini saling bertemu. Lihat garis yang ini tidak ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu. Ini yang ketemu ya. Nih, garis yang ini. Ini angka berapa? Ini 0, ini 10, berarti satu garisnya adalah 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 0,04. Kemudian kita jumlahkan 6,7 ditambah dengan 0,04, yaitu 6,74 cm. 6,74 cm ini terdiri dari 3 angka penting. Angka pentingnya 6, 7, dan 4 gitu ya. Angka pastinya adalah 6,7, sementara angka taksirannya adalah yang 4 gitu. Terus untuk mikrometer skrup, ini mikrometer skrup, kita lihat skala utamanya. Skala utama yang ini nih. Ini skala utamanya. Ini 0, berarti ini adalah setengah, 0 setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah, 4 setengah, 5 setengah, 6 setengah, 7 setengah. Makanya di sini jadinya 7,5. Kemudian kita lihat garis yang berhimpit antara kanan dan kiri. Ini 15, ini 10. Di antara mereka ada 4 garis, berarti ini 10, ini 11, 12, 13, 14. Ini garis ke-14. Maka di sini 0,14. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 7,64 mm. 7,64 mm itu terdiri dari 3 angka penting, yaitu 7, 6, dan 4. Angka pastinya adalah 7,6, harusnya ini 7,6, tidak, angka pastinya adalah 7,5, kemudian angka taksirannya adalah 1,4 yang tadi kita dapatkan dari skala noniusnya gitu ya.
Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan juga angka ragu-ragu atau angka taksiran. Aturan penulisan angka penting. 1. Dia bukan 0. Angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih, contohnya 102, maka 0 ini adalah angka penting. Terus yang ketiga, angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari suatu bilangan desimal. Contohnya gimana? Contohnya misalnya gini, 2,350, maka ini terdiri dari 4 angka penting. 2, 3, 5, dan 0. Yang keempat, angka 0 sebelah kanan bilangan bulat merupakan angka diragukan, gitu ya. Terus untuk operasi hitung menurut angka penting, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Hasilnya hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Yang kedua, perkalian dan pembagian jumlah angka penting nanti hasilnya sesuai dengan bilangan dengan angka penting yang paling sedikit. Gitu. Untuk yang ketiga, pemangkatan dan penarikan akar, jumlah angka penting sama dengan bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Ini contoh latihan soalnya. Diameter suatu benda yang diukur dengan mikrometer script adalah 4,29 mm. Gambar yang benar yang mana? Kita lihat ya. Lihat yang sebentar. 29-nya dulu. Ini karena semuanya skala utamanya ini sama-sama 4. Jadi kita lihat yang angka belakangnya. 29 itu kalau ini berarti 30, 35 ini berarti 32. Kalau yang ini 30, yang ini 26, yang ini 33. Nah, ini jawabannya. Ini 25, 30, ini berarti 29. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Contoh soal yang keduanya. Ini jangka sorong. Nah, ini kita harus baca dulu. Ini berapa hasil pengukurannya. Skala utamanya adalah 1,2. Kemudian skala noniusnya ini ya. Nih, berarti 0,04. Berarti hasil pengukurannya adalah 1,24 cm. Ya. 1,24 cm ini terdiri dari 3 angka penting. Tuh. Terus lebar platnya adalah 17 cm. 17 cm ini terdiri dari 2 angka penting. Nah, pertanyaan soalnya adalah luas dari plat tipis tersebut. Nah, ini luas. Kalau luas, berarti operasi hitungnya adalah perkalian. Kalau dia perkalian, hasilnya tadi itu sebanyak angka penting yang sedikit. Sekarang tadi kan ada 3 angka penting dikali dengan 2 angka penting. Maka hasilnya adalah 2 angka penting. Nah, dari pilihan ganda ini, yang 2 angka penting yang mana? Yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Ini yang A. Untuk nomor 3. Nomor 3 ini dia tinggi hasil pengukuran itu berapa angka penting? Tingginya
Ini kan hasil pengukurannya, tingginya, Miss tulis di sini tingginya adalah 4,3 ditambah dengan itu 9, 0,09. Jadi 4,39 cm. Kemudian panjangnya yaitu 5,6 ditambah dengan 0,06, jadi 5,66. Ini 3 angka penting. 3 angka penting, ini juga 3 angka penting. Kemudian lebarnya yaitu 7,2 ditambah dengan 0,06 juga. 7,26. 3 angka penting juga. Nah, di sini pertanyaannya adalah volume. Kalau dia volume itu berarti operasi hitungnya adalah volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini berarti dia operasinya juga perkalian. 3 angka penting dikali dengan 3 angka penting dikali dengan 3 angka penting, maka hasilnya 3 angka penting. Nah, dari pilihan ganda ini, kita lihat mana yang 3 angka penting. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B ini dia 4 angka penting, karena nolnya ini masih penting ya. Nolnya penting. Itu. Ya, ini pembahasan untuk pertemuan pertama. Sekira cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan untuk pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.